Bapak melakukan pendekatan untuk memberikan nasihat atau bimbingan kepada remaja yang berbuat kenakalan? Nah, itu tadi. Yang pertama, kita melakukan pendekatan secara personal terhadap remaja itu sendiri. Kita kasih nasihat bagaimana efek dari sebuah kenakalan remaja, baik itu untuk diri pribadi, lingkungan keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, kita libatkan juga pihak-pihak yang mungkin mempunyai kontribusi dan mempunyai kewajiban terhadap pengawasan remaja itu sendiri. Kita meminta kepada pihak sekolah untuk melakukan pengawasan secara ketat dan intensif terhadap pergerakan para siswa, baik itu di sekolah maupun sekolah formal maupun non formal, kaitan hal-hal apa yang dilakukan remaja ketika di luar sekolah. Yang kedua, kita juga tadi sudah disebutkan, kita selalu membentuk suatu kolaborasi antar dinas instansi, termasuk kita juga membuat kerjasama di lingkungan desa yang melibatkan seluruh unsur yang ada di desa, baik itu dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu PKK, untuk membina para remaja yang terindikasi melakukan atau pernah melakukan kenakalan remaja tersebut. Ya. Itu sendiri kita targetkan hanya khusus terhadap remaja-remaja yang pernah terindikasi melakukan kenakalan remaja, dengan mengambil langkah yang tadi pernah saya sampaikan, yaitu melakukan pola orang tua asuh, pendekatan secara individu, secara persuasif, baik keluarga atau remaja itu sendiri, dan kita melakukan kerjasama juga terhadap pengawasan, baik itu dari pihak sekolah, lingkungan, yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dalam melakukan pembinaan secara berkesinambungan untuk memberantas kenakalan remaja. Dan yang paling kita jadi suatu prioritas adalah memulihkan atau mengembalikan remaja-remaja yang pernah terindikasi melakukan kenakalan remaja. Waalaikumsalam. Ini sama ibu siapa? Sama Ibu Rani. Iya. Perkenalkan ibu, nama saya Rafli dari SMA 1 Jambang Kulon. Jadi kami ada wawancara ke masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di remaja saat ini. Iya. Ibu bersedia diwawancara? Boleh? Insya Allah. Sambil direkam ya bu? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh ya. Saya punya beberapa pertanyaan, nanti ibu jawab aja. Iya. Sebisa ibu aja. Iya. Untuk yang pertama, bagaimana pergaulan anak ibu menurut ibu? Mungkin ini secara khusus ya. Ya. Maksudnya bertanya bukan maksudnya pertanyaannya bukan secara umum, tapi khusus ke keluarga ibu, anak Ya. ibu, maksudnya gitu. Oh iya. Untuk anak ibu, kebetulan mungkin anak sekarang sudah menginjak dewasa, usia namanya Sari Panggilan Putra. Alhamdulillah, mungkin untuk pergaulannya saat ini alhamdulillah, dan mungkin mudah-mudahan kedepannya juga seperti ini. Jadi alhamdulillah masih ada di pantauan keluarga. Jadi belum, maksudnya tidak ke mana-mana, tahu waktu lah, tahu waktu waktu belajar, waktu sekolah, waktu ngaji. Alhamdulillah untuk saat ini, dan mudah-mudahan kedepannya deh ya. Iya. Nah, untuk yang kedua, bagaimana hubungan sosial anak ibu dengan lingkungan keluarga ataupun masyarakat? Nah, jadi gimana anak ibu secara dia bergaul dengan teman sebayanya ataupun dengan saudara-saudaranya, itu bagaimana? Oh iya, kalau untuk sosial pergaulannya alhamdulillah sampai saat ini juga, dan mudah-mudahan juga ke depannya seperti itu. Pengamatan ibu sih alhamdulillah biasa-biasa aja mungkin, tapi hubungan dengan keluarga juga
sama baik gitu, cuman mungkin tapi umumnya seperti itu. Tapi sama adeknya itu pasti di rumahnya saling bentekan gitu kan, pasti kadang tentang mainan lah gitu kan, perebutan remote TV lah, mungkin seperti itu kalau di keluarga gitu, seperti itu mungkin kayak karena adeknya itu baru usia 5 tahun gitu kan, jadi mungkin kalau bahasa Sunda nama metel gitu kan ya. Sama adeknya sendiri sih tapi gitu. Iya. Kalau secara dengan temannya dia bisa bergaul, kan ada anak gini ibu, ada anak yang Berkelompok gitu kan. ya biasanya dia cenderung lebih menutup diri. Enggak, kalau untuk anak ibu putra mungkin bersosialisasi dengan teman-temannya cukup berbaur dengan teman-temannya supaya gitu kan, cukup alhamdulillah. Jadi tidak ada hambatan. Jadi dia selalu disiplin waktunya bermain di rumah, terus waktunya bermain dengan teman-temannya pun, teman-teman sebaya pun alhamdulillah baik dan normal aja. Apakah ibu memperhatikan dengan siapa saja anak ibu bergaul, misalkan dengan temannya ataupun dengan siapa? Iya, suka. Itu sangat penting sekali, terutama untuk orang tua harus tahu dengan siapa anak kita bergaul. Karena apa? Di zaman modern seperti ini, karena banyaknya gadget gitu kan, tetap harus ada kita orang tua harus memantau anaknya tuh harus seperti apa, anaknya tuh harus bergaul dengan siapa aja. Nah kalau ibu tahu dengan siapa aja anak ibu bergaulnya waktu pulang, misalkan setelah sekolah agama, jadi ibu tahu sama teman-teman yang mana gitu bergaulnya gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu mengawasi pergaulan ibu? Pergaulan anak ibu. Cara mengawasinya Cara mungkin ibu tetap berkomunikasi langsung terus-terusan dengan anak ibu ya, terus ibu ada jadwal, jadi ada anak itu harus disiplin, jadi tidak semau anak tuh mau main HP itu kapan enggak, jadi ibu mempunyai jadwal. Seperti contoh untuk saat ini, karena ada program ibu untuk daftar Kiaspida, ada jadwal tanggal 17 Maret sekarang. Anak ibu kan mau masuk Kiaspida, jadi ada tes gitu kan sekarang, tes terutama baca tulis Al-Quran. Nah sekarang dipersiapkan, lalu dari sana ada jadwalnya, misalkan anak harus terutama gadget ya, kapan harus anak main HP, kapan harus anak tidak juga main HP, itu selalu terjadwal kalau di ibu. Bismillah, semoga kedepannya seperti itu gitu kan ya. Jadi ibu udah punya planning buat anak. Planning kedepannya seperti apa, bahkan untuk saat ini makanya itu sekarang juga masih ada di kamar, tidak sekolah agama bahkan hari ini. Karena apa? Izin dulu karena barusan ada pemberitahuan terbaru bahwa tes Kiaspida itu harus ada target hafalan dari anak sampai a'la sampai, jadi target ada 2 minggu lagi, jadi mudah-mudahan dikejar target, jadi harus harus hafal 2 minggu lagi itu, sama doa-doa pendeknya juga, jadi ada maksudnya ada jadwalnya dan ada harus apa nih yang dites, harus diberitahukan dari segi pihak Kiaspida. Mungkin seperti itu deh. Semoga lancar ya Bu. Amin. Untuk selanjutnya, bagaimana upaya ibu agar anak ibu tidak melakukan kenakalan? Nah, justru itu mungkin kita terpantaunya dari jadwal itu sendiri. Jadi kita tahu tuh. Terus meskipun kalau zaman sekarang mungkin kalau anak tidak punya HP susah ya, karena zamannya sekarang seperti ini gitu kan. Jadi meskipun anak diperbolehkan punya HP, tetap HP dipegang di orang tua. Jadi kapan kita lamun saur Sunda iraha dipasihan HP gitu, iraha dicanak ke orang tua. Jadi punya jam-jam tertentu, misalkan di jadwal berapa jam waktunya kapan gitu kan. Jadi mungkin mengawasinya sebetulnya terutama gadget ya, terutama itu. Terus tapi tipsnya gini, kalau terjadwal, misalkan ada jadwal kegiatan anak, insya Allah mudah-mudahan anak tidak akan berkeluyuran semau dia gitu kan. Asalkan kenapa? Asalkan jadwal itu sendiri maksudnya
berkesinambungan. Jadi entut-entutan lah intinya di kamu. Ayo poe di jadwal gitu kan. Besok kumaha anjeun gitu kan. Yang penting berkesinambungan aja gitu terus menerus ya. Iya. Terus selanjutnya sejauh ini ada gak kenakalan atau perbuatan yang ngebuat ibu atau ngebuat ibu gak suka gitu ke anak ibu atau maaf ya ibu, Iya. kenakalan yang telah anak ibu buat? Alhamdulillah sih untuk mudah-mudahan juga ya ke depannya tidak ada, belum ada gitu. Cuman ya mungkin itu kenakalannya di rumah sama iya, mungkin itu kan ya mungkin itu aja. Mudah-mudahan aja ke depannya juga seperti itu, anak ibu menjadi anak yang soleh, doanya kan aja ya. Mudah-mudahan apalagi punya program ibu sekarang mondok gitu kan, nanti mondok tahun depan sekarang anak kelas 6, mudah-mudahan aja seperti itu deh. Iya. Karena sama saudari itu kan emang gitu ya. Iya, jadi mungkin itu kalau di rumah apalagi pagi-pagi nih ya, kalau pagi-pagi pasti yang satu ini, yang satu ini. Ya. Terus untuk pertanyaan terakhir, bagaimana upaya ibu ketika anak ibu melakukan perbuatan tadi atau kenakalan tadi? Mungkin melalui pendekatan dulu ya. Kalaupun misalkan anak ibu melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan orang tua, mungkin cara penanggulangannya pendekatan. Kan kadang-kadang orang tua ya salah mendidik anak itu, misalkan ketika anak melakukan kesalahan pas langsung marah ya gitu kan, kenapa bla 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 gitu ya, tanpa ditanya dulu kenapa gitu kan, kenapa melakukan hal seperti itu. Nah mungkin caranya atau pendekatan dulu gitu, ditanya dulu terus keluhan anaknya, jadi sharing secara teman, jadi tidak menghakimi anak gitu kan. Pendekatan dengan anak itu tersendiri, maksudnya ditanya dulu ada apa nih keluhan anak, baru di sana kita kasih masukan. Nah dek, harusnya seperti ini, ketika melakukan hal ini akibatnya akan seperti ini, mungkin seperti itu. Pasti punya alasan tersendiri. Nah iya, jadi jangan selalu langsung menyalahkan gitu aduh, tapi ditanya dulu, pendekatan dulu. Dan harusnya anak sama orang tua jadi tidak ada, harusnya ada teman bicara gitu kan. Tidak ada batasan ya Bu. Nah itu seperti itu ya. Biar lebih dekat juga. Jadi ditanya dulu ada apa, jadi sharing, nanti kita pun orang tua pun akan mudah. Iya. Akan mudah nanti tahu, oh anak itu melakukan hal ini tuh karena ini nih. Iya. Oh berarti orang tua juga jangan egois nih, langsung aja tanpa melihat kesalahan orang tua di mana nih. Kadang-kadang kan kebanyakan orang ketika anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, langsung anak orang tua menyalahkan, ini karena ini. Padahal tanpa disadari orang tua itu kenapa nih? Memiliki beberapa pertanyaan untuk dijawabnya. Yang pertama, bagaimana menurut Anda tentang cara orang tua mendidik anak? Keras, apakah keras atau baik? Untuk yang selanjutnya, apa saja kenakalan yang Anda perbuat? Dijawab jujur aja gak apa-apa. Oh jujur ya. Ya. Balap liar, terus melakukan kesalahan yang tidak harus dilakukan, melakukan yang tidak sesuai. Yang pertanyaan selanjutnya, mengapa AA melakukan kenakalan itu? Karena kurang perhatian dari kedua orang tua. Baik. Coba jelaskan sikap AA ketika orang tua sedang memberikan nasihat. Diam. Hanya diam atau mendengarkan atau Mendengarkan sambil diam. kembali marah? Enggak. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan kamu jika orang tua sedang memberikan nasihat? Biasa aja. Tidak marah atau merasa bersalah? Merasa bersalah paling. Merasa bersalah karena Melakukan kesalahan.
Ini untuk pertanyaan terakhir. Bagaimana cara orang tua Anda mengatasi masalah apabila Anda melakukan kenakalan? Apakah memarahinya, menasihati, atau gimana gitu? Menasehati, tidak pernah memarah, Tidak pernah marah. tidak. Makasih buat Tara yang sudah menjawab. Perkenalkan, nama saya Nela Giyanti. Saya dari sekolah SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Kalau berkenan, saya mau wawancara ibu tentang anak di sini yang bernama Alvin. Oh iya, iya. Kalau boleh tahu hubungan ibu dengan Alvin, bagaimana Alvin itu siapa ibu? Dia itu anak ibu. Dia anak sepupu. Ibunya itu adik sepupu. Nah, gitu. Mamahnya Alvin itu adik sepupu gitu. Cuman mamanya Alvin baru beberapa minggu yang lalu meninggal karena bisa. Jadi Alvin sekarang jadi kan dia sekarang sering ke apa di sini hubungan saya jadi sebagai ponakan. Izin tanya Bu, Ya. bagaimana pergaulan sepupu ibu? Jadi memang selama ini Alvin itu pergaulannya lumayan rada nakal ya. Mungkin karena faktor lingkungan juga dia agak pergaulannya luas lah. Juga kadang-kadang pengontrolan dia. Selanjutnya, bagaimana hubungan sosial sepupu ibu dengan lingkungan keluarga ataupun masyarakat? Baik, dia di hubungan sosialnya dia akrab ya sama teman-temannya, teman-temannya juga banyak. Terus banyak yang perhatiin, banyak yang sayang. Cuman dia agak selengean anaknya gitu, tapi nggak nakal, enggak, cuman agak kadang-kadang iseng gitu ya. Terus apa sih di keluarga juga saudara-saudaranya pada sayang ke dia, pada merhatiin gitu. Temannya juga banyak. Karena faktor lingkungan aja. Terus kan dia sekarang kadang-kadang dia kan udah pintar bawa mobil tuh, ya karena mungkin pergaulannya itu, jadi dia suka kadang-kadang ikut narik travel gitu, diajakin sama teman-temannya gitu. Apakah ibu memperhatikan dengan siapa saja anak ibu bergaul? Sebenarnya ada teman sekarang masih sekolah SMA kelas 3 ya. Nah, dengan teman sekolahnya juga akrab, dengan lingkungannya ya sesama travel, walaupun belum luas, hanya travel kalangan desa aja. Dia udah bergaul juga, ya pemuda-pemuda dari luar desa juga ada. Bagaimana cara ibu mengawasi pergaulan? Ibu berusaha mengajak, apalagi setelah ibunya nggak ada ya, ibu berusaha mengajak bicara dari hati ke hati, ngobrol. Kadang-kadang sambil bercanda diliatin HP-nya, gitu. Ada apa aja di HP-nya, gitu. Sambil bercanda, gitu kan. Ya, pamannya juga, wanya juga wayang suami ibu, gitu. Kadang-kadang ya di kepatahan lah gitu, pokoknya diawasi jangan sampai salah pergaulan. Bagaimana upaya ibu agar anak ibu tidak melakukan kenakalan? Di saat dia terlihat ada gejala-gejala bergaul sama siapa yang kira-kira kita menilai orang itu tidak baik, kita cepat memberikan omongan. Kayaknya orang itu begitu deh. Saran Jauhilah gitu, cari teman yang baik-baik ya. Dia pada dasarnya kan dari kecil sama ibunya sama di suruh ngaji gitu. Ya dasar agama masih ada, kadang-kadang tidak terkontrol. Coba jelaskan kenakalan-kenakalan apa saja yang anak ibu perbuat.
Ya, di luar sepengetahuan ibu mungkin mudah-mudahan tidak ya. Ibu sih berharap tidak, cuman takutnya dia pernah mengenal ada gejala seperti itu, berusaha untuk ke dia katakan bahwa jangan melakukan itu. Terus ya main apa ya, pacaran gitu ya, kadang-kadang mah suka bawa cewek gitu. Itu ibu boleh tapi jangan terlalu, jangan kebablasan. Pokoknya ibu awasilah dalam hal seperti itu mah. Selanjutnya, bagaimana upaya ibu ketika anak ibu melakukan kenakalan? Memang memarahi dalam artian nggak keras gitu ya, kalau bisa pemukul nggak. Cuman kayak nasihatin. Nasehatin, terus mencontohkan mau jadi apa kamu, jadi sekarang udah kayak gini, kamu tolong nggak, sampai akhirnya dia nggak melakukan itu. Nah itu aja. Sama-sama, mudah-mudahan jawaban ibu ibu kamu dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat ibu tentang peran seorang ibu yang harus mengasuh anaknya sendirian tanpa bantuan dari pasangan atau keluarga lainnya? Menurut ibu ya, keluarga atau orang tua itu berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman, memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sosial, untuk bekal di kehidupan dia untuk selanjutnya. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana ibu melihat tantangan yang dihadapi oleh seorang ibu tunggal dalam membesarkan anaknya? Mungkin beberapa tantangan ya saat si ibu itu menjadi single mom, yaitu stigma buruk dari masyarakat, karena di kita itu sangat rentan, single mom itu sangat dipandang sebelah mata ya. Nah itu tantangan emosional saat menjadi single mom, seperti emosional yang tidak terkontrol atau enggak tiba-tiba memiliki perasaan yang sedih. Mungkin tantangan finansial juga sangat berpengaruh, karena si ibu itu mungkin harus bekerja dan juga harus menemani anaknya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ibu berpikir bahwa anak yang dibesarkan oleh ibu tunggal lebih rentan terlibat dalam perilaku kenakalan remaja? Menurut ibu itu rentan karena peran ayah sangat penting untuk pembentukan karakter anak. Tapi tidak banyak single mom yang berhasil mendidik dan membesarkan anaknya sehingga anaknya berhasil. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan ibu terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan remaja meskipun memiliki ibu yang berusaha keras untuk mendidiknya? Menurut ibu, meskipun sang ibu sudah berusaha mendidik sebaik mungkin, namun kan anak itu tidak 24 jam bersama ibunya ya. Bisa saja faktor dari lingkungan itu sangat berpengaruh untuk anak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siang Sasti dari Sekolah SMA 1 Jepang Kulon. Di sini saya akan mewawancarai A-nya. Sebelumnya nama A-nya siapa? Andreansa, Umur berapa tahun? 15. Saya mempunyai beberapa pertanyaan, nanti tolong dijawab dengan baik dan benar, jujur. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Anda tentang cara orang tua mendidik Anda? Orang tua mendidik saya Ya, dengan cara yang baik dengan baik. dan benar gitu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa saja kenakalan yang Anda perbuat? Pernah nyolong uang mama gitu. Oh, selain itu ada nggak? Enggak. Itu aja. Iya. Mengapa Anda melakukannya? Karena pengen membeli sesuatu gitu, cuman tidak punya uang. Namanya punya uangnya gitu. Oh iya iya. Coba jelaskan sikap Anda ketika orang tua sedang memberikan nasihat. Sikap saya diam, mendengarkannya supaya mencerminkan gitu. Nggak pernah ngelawan gitu? Nggak pernah. Pas dinasihat. Tapi pernah sekali ngelawan gitu. Bagaimana perasaan Anda jika orang tua sedang memberikan nasihat? Ada rasa senang, sedih, khawatir, gitu, takut. Gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara orang tua Anda mengatasi masalah apabila melakukan kenakalan? Terus
kadang gitu suka gitu nampol gitu Ya, main tangan gitu, tapi